Pernah nggak sih kalian berdiri diam sejenak, memandang hiruk-pikuk jalanan Jakarta, atau keramaian pasar di pelosok Jawa, dan berpikir gila? Ini semua kacau banget. Tapi kok jalan ya di mata dunia barat? Tempat di mana segala sesuatu diukur dengan presisi, nanometer efisiensi waktu hingga detik, dan sistem birokrasi yang kaku, Indonesia itu terlihat seperti sebuah anomali besar. Kita adalah teka-teki yang tidak bisa dipecahkan oleh logika. Efisiensi modern mereka melihat lalu, lintas kita yang seperti benang kusut, jam janjian kita yang melar seperti karet, hingga cara kita makan yang terkesan sembarangan. Secara logika sistemik negara ini harusnya sudah kolaps, harusnya sudah macet total, tapi anehnya, justru di tengah apa yang mereka sebut kekacauan ini, kita seringkali menemukan rasa hangat yang hilang di negara-negara maju. Kenapa banyak orang asing yang datang ke sini justru merasa menemukan kembali sisi kemanusiaan mereka? Ternyata kekacauan di Indonesia menyimpan sebuah sistem rahasia yang jauh lebih manusiawi daripada keteraturan mesin. Hari ini kita akan membongkar bagaimana logika barat runtuh di hadapan kearifan lokal. Kita penasaran? Tahan dulu rasa penasaran kalian. Tekan tombol like sekarang juga, sebagai tanda kalian bangga jadi warga plus 62. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus membedah realitas dengan cara yang berbeda. Mari kita mulai perjalanan ini, teman-teman. Mari kita bicara jujur soal standar hidup. Selama puluhan tahun kita dikondisikan untuk percaya bahwa maju itu artinya tertib mutlak. Kita diajarkan berkiblat pada negara-negara Barat atau Asia Timur, di mana sistem bekerja layaknya keren berjalan waktu. Swiss yang presisi, di sana kereta datang tepat di detik yang dijanjikan. Di sana antrian manusia tegak lurus seperti barisan tentara. Semuanya terprediksi, semuanya ada aturannya, dan semuanya terasa aman. Tapi pernahkah kalian merasakan sisi lain dari keteraturan yang ekstrim itu? Hidup di dalam sistem yang terlalu sempurna, terkadang terasa dingin, sepi, dan kaku. Manusia berubah menjadi skrup kecil dalam mesin raksasa. Tidak ada celah untuk negosiasi rasa. Indonesia dengan segala keunikannya menawarkan antitesis, sebuah lawan kata dari keteraturan yang dingin tersebut. Orang luar sering melabeli kita dengan kata chaos, semrawut, atau tidak teratur. Namun kalau kita melihat lebih dekat, bukan menggunakan lensa statistik, melainkan menggunakan lensa hati, semrawutnya, Indonesia itu sebenarnya memiliki pola, sebuah pola yang didasarkan pada perasaan, toleransi, dan interaksi antar manusia, bukan sekedar ketaatan pada peraturan tertulis yang mati. Ada hal-hal spesifik di mana logika barat yang mengagungkan sistem justru bertekuk lutut di hadapan logika rasa. Ala Indonesia, mari kita bedah. Hal pertama yang sering menjadi mimpi buruk turis bule saat pertama kali menginjakkan kaki di sini lalu lintas di negara barat. Jalan raya adalah manifestasi dari hukum legal, yang kaku lampu lalu lintas adalah Tuhan. Lampu hijau artinya hak mutlak saya untuk jalan, dan lampu merah artinya kewajiban mutlak Anda untuk berhenti. Hitam putih, tidak ada area abu-abu. Konsekuensinya, ketika ada seseorang yang melanggar aturan itu, sedikit saya misalnya telat injak rem, atau memotong jalur tanpa sinyal yang tepat, amarah yang meledak adalah hal yang wajar. Klakson panjang yang memekakkan telinga, sumpah serapah, jari tengah teracung, atau fenomena road rage atau amuk jalanan, sangat umum terjadi. Tingkat stres mengemudi di negara maju itu sangat tinggi, karena semua orang menuntut haknya dipenuhi oleh sistem. Jika sistem gagal, mereka marah. Sekarang, bandingkan dengan simfoni jalanan kita. Coba lihat, simpang 4 tanpa lampu merah di jam pulang kerja, motor dari kiri, angkot dari kanan, mobil pribadi dari depan, semuanya mau lewat bersamaan. Secara logika fisika, harusnya terjadi tabrakan beruntun. Tapi apa yang terjadi? Kita melihat sebuah tarian. Di sini lalu lintas tidak diatur oleh mesin atau lampu, tapi diatur oleh kontak mata dan bahasa tubuh. Perhatikan deh, saat kita mau menyeberang atau memotong jalan yang padat, kita tidak cuma asal gas, kita melakukan gestur kecil. Tangan kanan diangkat sedikit, kepala mengangguk, atau kita bunyikan klakson pendek, din sekali aja. Di barat, klakson itu simbol agresi dan kemarahan. Di Indonesia, klakson itu alat komunikasi sopan santun. Bunyi din itu artinya permisi ya, saya ada di sini. Atau hati-hati mas, saya mau lewat. Itu adalah sapaan, bukan makian. Ini yang saya sebut dengan lalu lintas kekeluargaan. Terlihat kacau balau dari rekaman drone di atas aspal, tapi di aspal ada ribuan negosiasi mikro yang terjadi. Setiap detiknya, mas saya duluan ya, dibalas dengan tatapan mata yang artinya, oke mbak, silakan masuk ajaibnya. Tingkat kemarahan atau agresivitas pengemudi kita
Meskipun macetnya gila-gilaan, seringkali jauh lebih rendah dibandingkan pengemudi di kota besar Eropa yang gampang stres kalau sistemnya macet. Sedikit aja kita belajar untuk saling memaklumi ruang berbagi jalan yang sempit, bukan sekedar menuntut hak jalur secara egois. Kacau ya, sangat kacau. Tapi di dalamnya ada toleransi tingkat tinggi yang sangat manusiawi. Pindah ke hal kedua, yang sering dianggap sebagai dosa besar dalam etos kerja barat, jam karet dalam logika barat yang kapitalis, waktu adalah uang, time is money. Waktu adalah komoditas yang linier dan tidak bisa kembali. Telat 5 menit saat rapat di Jerman, Jepang atau Amerika Serikat bisa dianggap sebagai penghinaan besar terhadap lawan bicara. Itu adalah tanda ketidakprofesionalan, tidak menghargai orang lain, dan cacat karakter yang fatal. Waktu adalah sumber daya yang harus dikuasai dan ditaklukkan, tapi di Indonesia waktu itu sifatnya fluid, cair dan fleksibel. Istilah jam karet memang sering kita anggap sebagai kebiasaan buruk yang menghambat kemajuan. Saya tidak memungkiri, itu ada benarnya dalam konteks bisnis global. Tapi coba kita lihat dari sisi kemanusiaannya, kenapa budaya ini bisa bertahan begitu lama? Karena di Indonesia, keadaan dan hubungan seringkali lebih dihargai daripada jadwal. Ketika teman kita datang terlambat 20 menit dan bilang, "Sorry banget bro, tadi di jalan tiba-tiba hujan deras. Jadi harus neduh dulu," atau "Waduh macet parah karena ada perbaikan jalan." Reaksi kita biasanya bagaimana? Apakah kita langsung memutus hubungan pertemanan? Apakah kita langsung membatalkan kerjasama? Rata-rata tidak. Kita akan bilang, "Oke, santai kuy. Yang penting sampai sini, pesan kopi dulu, Gi." Ada toleransi yang sangat tinggi terhadap faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan, manusia. Logika barat menuntut manusia untuk mengalahkan alam dan situasi agar tetap presisi. Waktu logika Indonesia menerima dengan rendah hati bahwa manusia itu kecil dan kadang alam seperti hujan atau keadaan sosial seperti macet itu lebih besar kuasanya daripada kita. Fleksibilitas ini membuat hidup sedikit lebih rendah. Stres kita tidak dihantui oleh jarum jam yang berdetak setiap detik, seperti bom waktu. Tentu kalau kebablasan jadi malas itu salah, tapi esensi dari memaklumi keterlambatan, karena musibah kecil adalah bentuk empati. Kita memanusiakan teman kita kuda menganggapnya sebagai robot yang harus selalu on time tanpa peduli badai yang menghadang kita, memberi ruang nafas bagi ketidaksempurnaan hidup. Dan itulah yang membuat interaksi di sini terasa lebih rileks. Mari kita lanjutkan ke poin ketiga. Sebuah fenomena yang menurut saya bahkan teknologi artificial intelligence tercanggih pun masih kalah canggih dibandingkan yang satu. Ini sistem operasi Ibu Warteg. Coba kalian bayangkan. Masuk ke restoran cepat saji waralaba barat. Apa yang kalian temui? Kalian masuk, disambut dinginnya ake lalu harus antre. Di jalur yang sudah ditentukan oleh tali pembatas, kalian menatap layar LED di atas memilih paket nomor 1 atau 2, membayar di kasir mendapat struk dan nomor antrian, lalu menunggu nomor kalian dipanggil mesin atau diteriakan. Efisien, sangat cepat, pasti tapi rasanya dingin, interaksinya murni transaksional antara pembeli dan penyedia jasa. Sekarang mari masuk ke warteg di jam makan siang, tidak ada menu tercetak di kertas. Tidak ada layar sentuh digital, kalian datang dan langsung dihadapkan pada touchscreen kearifan lokal, kaca etalase, yang menampilkan puluhan jenis lauk pauk yang bertumpuk secara artistik. Tidak ada antrian ular yang rapi. Kamu berdiri di samping bapak ojol, di kananmu ada mahasiswa, di kirimu ada karyawan kantoran. Kalian semua menunjuk kaca secara bersamaan, Bu. Nasi dah 2 orek basah, kerang kuah dikit sama kerupuk 2, minumnya es teh tawar di detik yang sama. Orang di sebelahmu bilang nasi banyak, telur dadar, sayur nangka jangan pakai sambal, minumnya jeruk hangat. Bayangkan ada 5 orang memesan bersamaan dengan kustomisasi yang sangat rumit dan spesifik. Apa yang terjadi? Ibu warteg tidak mencatat. Dia tidak butuh sistem point of sales canggih seharga jutaan rupiah. Dia hanya mengangguk, tangannya menari, lincah mengambil lauk, dan hebatnya, tidak ada pecahan yang tertukar. Dia hafal wajah kamu, dia hafal pesanan kamu, bahkan dia hafal kebiasaan kamu. Seringkali ibu warteg menyapa, biasanya minum es teh, tawarkan mas tumben pesan kerang. Di sini kamu bukan sekedar nomor antrian E14, kamu adalah manusia dengan selera unik yang diingat oleh manusia lain, kekacauan visual, lauk pauk yang bertumpuk itu menyimpan kehangatan, interaksi yang personal. Ibu warteg menggunakan kapasitas otaknya untuk membangun hubungan pelanggan atau bonding, sesuatu yang mesin kasir otomatis tidak akan pernah bisa lakukan.
Ini adalah bukti bahwa teknologi tidak selalu bisa menggantikan sentuhan personal. Poin keempat adalah sesuatu yang